Shalom, bertemu kembali hari ini dalam renungan dan program intim dengan Allah. Mari kita sama-sama siapkan hati kita, saudara. Kita mau bawa pujian kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita sadari tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tuhanlah jawaban dalam hidup kita. Dalam apapun musim hidup kita, persoalan kita, apapun yang kita lalui, Tuhan adalah jawaban hidup kita. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama
Engkaulah jawaban hidup kami. Besertalah dengan kami Tuhan setiap waktu. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Engkau ya Tuhan Yesus. Sebab di dalam Tuhan kami temukan damai. Sebab di dalam Engkau Tuhan hati kami tenang. Besertalah dengan kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Biar Engkau nyatakan apa yang hendak Engkau sampaikan kepada setiap kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Kita berjumpa kembali hari ini dalam renungan harian hari Rabu tanggal 22 Maret 2023. Renungan hari ini bertema ucapan yang berkuasa. Pembacaan Alkitab tahunan hari ini diambil dari Ulangan pasal 32 sampai 34 ditambah dengan Mazmur 91 seperti yang tertera pada layar saudara. Saya harap Bapak Ibu Saudara sudah membacanya terlebih dahulu. Pasal 32 sampai 34, ketiga pasal ini adalah pasal terakhir dari kitab Ulangan. Sekaligus merupakan hari-hari terakhir hidup Musa. Musa adalah seorang nabi Tuhan yang besar, yang telah dipakai oleh Tuhan untuk membawa umatnya keluar dari Mesir, menuju ke tanah perjanjian. Usia Musa saat itu sudah 120 tahun. 40 tahun usianya ketika ia lari dari istana Firaun. Lalu selama 40 tahun ia tinggal di Midian bersama dengan Jitro, mertuanya. Dan 40 tahun kemudian ia membawa bangsa Israel berjalan di padang gurun. Nah, meskipun Musa tidak diperkenankan Tuhan masuk ke tanah perjanjian karena dosa yang dilakukannya ketika ia marah kepada umat Israel yang bersungut-sungut meminta air di Meriba. Saudara bisa baca di dalam Bilangan 20 ayat 7 sampai 12. Ketika itu Musa memukulkan tongkatnya ke batu, sedangkan Tuhan hanya menyuruhnya untuk berbicara kepada batu supaya batu itu bisa mengeluarkan air. Sebuah kesalahan kecil, tetapi dosa tetaplah dosa. Tidak ada dosa kecil maupun dosa besar. Bagi Tuhan itu adalah pemberontakan dan tidak menghormati kekudusan Tuhan di hadapan umatnya. Musa hanya diperkenan Tuhan memandang dari puncak gunung Nebo, tanah Kanaan yang akan diberikan Tuhan kepada orang Israel untuk menjadi milik mereka. Kemudian Musa mati di sana di tanah Moab. Firman Tuhan mengatakan, ketika ia mati di dalam usia 120 tahun, dikatakan matanya belum kabur dan kekuatannya pun belum hilang. Itu dibuktikan Musa masih kuat mendaki puncak gunung Pisga untuk melihat tanah Kanaan. Nah, mengapa Tuhan menunjukkan kepada Musa tanah perjanjian sebelum Musa mati? Yang pertama, saudara, karena Musa tidak diperkenankan memasuki tanah Kanaan oleh Tuhan. Dan yang kedua, untuk menunjukkan bahwa apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Musa diyakinkan bahwa tanah perjanjian itu sungguh ada dan bukan janji isapan jempol belaka. Apa yang Musa lakukan menjelang akhir hidupnya? Di dalam pasal-pasal ini kita dijelaskan ada beberapa hal yang dilakukan oleh Musa di akhir hidupnya. Yang pertama, Musa menaikkan nyanyian kepada Tuhan. Sebuah nyanyian yang panjang mengenai kebaikan dan kebesaran Tuhan yang ditulis di dalam pasal 32.
Di ayat 39 ia mengatakan bahwa hanya Yahweh lah Allah dan tidak ada Allah selain Dia. Orang benar hidupnya selalu penuh dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Sampai pada akhir hidupnya pun ia akan tetap memuliakan Tuhan. Yang kedua, Musa memberi nasihat terakhir kepada umat Israel. Setelah ia memperdengarkan nyanyian sekaligus pengajaran kepada umat Tuhan, ia pun berpesan agar umat Tuhan mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat. Yang ketiga, saudara, Musa mengucapkan perkataan berkat kepada kedua belas suku Israel. Di sini dia menggunakan kata Yesyurun. Yesyurun adalah merupakan sebutan yang jarang dipakai untuk Israel. 12 suku Israel yang disebutkan Musa adalah Ruben, Yehuda, Lewi, Benyamin, Yusuf. Di dalamnya ada Efraim dan Manase, Zebulon, Isakar, Gad, Dan, Naftali, dan Asyer. Ruben merupakan anak tertua dari Israel, tetapi ia telah kehilangan hak kesulungannya untuk mewarisi kepemimpinan dalam keluarga karena ia telah berzina dengan salah satu istri ayahnya. Di dalam Kejadian 35 ayat 22, Kejadian 49 ayat yang keempat. Suku Ruben hanya kecil sekali, dikatakan oleh Musa, dan lenyap pada abad ke-10 sebelum Masehi. Ini semua sesuai dengan apa yang diucapkan Musa di ayat yang ke-6. Yehuda, meskipun anak keempat Yakub, namun ia diberkati Yakub sebagai pemimpin dari antara saudara-saudaranya. Dalam Kejadian 49 ayat 8 sampai 10. Lewi menjadi kepunyaan Tuhan karena kesetiaannya membela firman Tuhan dan memegang perjanjiannya. Lewi yang dipercaya Tuhan untuk memelihara tabut perjanjian dan yang melayani di kemah pertemuan. Selanjutnya Benyamin. Benyamin disebutkan sebagai kekasih Tuhan yang diam pada Tuhan dengan tenteram. Benyamin dikenal sebagai prajurit-prajurit yang tangguh. Kemudian Yusuf yang diwakili oleh kedua anaknya, Efraim dan Manase. Meskipun Manase adalah anak yang tertua, namun Yakub telah memberkati Efraim terlebih dahulu. Yusuf diberkati oleh Musa sebagai orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Efraim menjadi suku yang lebih besar daripada Manase, dan beberapa tokoh penting adalah dari suku ini, seperti Yosua di dalam bilangan 13 ayat 8 dan ayat 16. Dan Samuel di dalam 1 Samuel 1 ayat 1 dan ayat 20. Juga Raja Yerobeam di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 26. Zebulon menempati tempat-tempat pesisir laut dan menikmati kekayaan laut. Gad memiliki prajurit-prajurit yang tangkas. Mereka membantu saudara-saudaranya untuk menduduki tanah-tanah di barat yang telah ditetapkan. Meskipun Gad telah memilih tanah di sebelah timur sungai Yordan. Tetapi ia pergi berperang membantu saudara-saudaranya untuk merebut tanah di sebelah barat. Dan disebut sebagai anak singa yang melompat keluar dari Basan. Dari suku Dan ini lahir seorang yang akan menjadi hakim bagi Israel yang bernama Simson. Di dalam Hakim-Hakim 13 ayat 2 dan 24. Kemudian Naftali disebutkan sebagai suku yang kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan.
Mereka mendiami tempat yang subur di tepi danau Tiberias. Asyer diberkati dengan disukai oleh saudara-saudaranya. Bahkan dikatakan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Biasanya minyak hanya dipakai di kepala. Tetapi kalau ini dikatakan sampai ke kaki, ini merupakan perkenanan Tuhan yang luar biasa. Saudara, melihat apa yang dilakukan oleh Musa di akhir hidupnya. Mari saudara, kita pergunakan perkataan kita untuk mengucapkan berkat dan memperkatakan firman Tuhan, karena ucapan kita berkuasa. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh belajar bahwa ucapan itu berkuasa. Ucapan yang dinaikkan, yang diberikan, yang dilontarkan oleh seorang anak Tuhan itu sangat berkuasa, memberkati. Dan sebab itu ya Bapa, betapa kami belajar dari seorang hamba Tuhan yang bernama Musa. Bahkan di akhir hidupnya dia mengucapkan perkataan berkat kepada ke-12 suku Israel. Dan ucapan berkat itu menjadi satu nubuat yang sungguh-sungguh terjadi bagi suku-suku Israel tersebut. Bapa, sebab itu biarlah Engkau juga mengurapi ucapan bibir kami. Sebab itu kami menyerahkan pikiran kami, hati kami ke dalam Tuhan. Supaya apa yang keluar dari bibir kami ini adalah oleh karena pimpinan Tuhan. Hanya karena pimpinan Roh Kudus. Sehingga yang keluar adalah ucapan-ucapan yang memuliakan Tuhan. Ucapan-ucapan yang memberkati. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Berkati seluruh anak-anak-Mu di mana-mana tempat saat ini. Yang mengikuti intim dengan Allah ini. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam sejahtera.